Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya semua ada dalam keadaan baik. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Dia hadir karena Allah adalah roh. Dia hadir dimanapun kita menyembah Dia di dalam roh. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami Dikau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, Kau kerinduanku. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Hadir, kami bersyukur kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh kembali bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi. Kami percaya Engkau juga hadir bersama dengan kami, sekalipun kami terpisah oleh ruang, oleh jarak, oleh waktu, karena Engkau adalah Sang Maha Hadir. Kami rindu di dalam dan melalui persekutuan doa pagi ini, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan, kami boleh mendengar sapaan Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, dan dengan bersungguh-sungguh kami juga mau terus memancarkan kekudusan Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami ketika kami akan membaca sebagian dari kesaksian Alkitab dan merenungkannya. Terima kasih Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema kita di dalam persekutuan pagi hari ini, See no evil, speak no evil, hear no evil. Cukupkah? Kita bersama akan membaca dari kesaksian atau apa yang dipersaksikan di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-33 ayat 10, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Yesaya pasal 33 ayat 10 dilanjutkan ayat 15 dan 16. Saya membacakannya bagi kita semua demikian. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal di
tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Yesaya ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ada 3 ekor kera. Yang pertama, menutup mata dengan kedua tangannya. Yang kedua, membungkam mulutnya. Dan yang ketiga, menutup kedua telinganya. Anda bisa berfoto bersama ketiga kera itu dengan aman, karena ketiganya tidak akan berlarian ke sana kemari, tidak akan mengambil makanan Anda, tidak akan mengganggu bawaan Anda. Kera yang menutup matanya bernama Mizaru. Kera yang menutup mulut bernama Iwazaru. Sementara yang menutup telinga bernama Kikazaru. Ketiga kera itu adalah ukiran yang bisa ditemukan di dinding kuil Shinto Toshogu di Nikko, Jepang. Di bawah ukiran itu terdapat tulisan dalam bahasa Jepang yang jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Inggris, ia menjadi ungkapan see no evil, say no evil, dan hear no evil. Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, jangan melihat hal yang jahat atau buruk, jangan berkata jahat atau buruk, dan jangan mendengar yang jahat atau buruk. The 3 wise monkeys, 3 kera bijaksana. Mereka membawa pesan moral yang penting, bahwa untuk menciptakan kehidupan dalam damai sejahtera, orang harus menjaga diri dari berbagai godaan yang dikaitkan dengan urusan melihat, berkata-kata, dan mendengar. Di sana sini kita tahu bahwa hal-hal buruk bisa terjadi dan bersumber dari apa yang kita lihat. Misalnya kalau kita bicara tentang konsumerisme, tidak sedikit orang yang terlibat hutang kartu kredit karena tidak tahan matanya melihat penawaran-penawaran yang menggiurkan tentang barang-barang yang kalau diberi tunai tidak sanggup dilakukan, tapi bisa dicicil. Lalu lupa diri, ini diambil, itu diambil, tinggal gesek kartu kredit, dan akhirnya terlibat hutang yang menjerat leher. Pornografi, contoh lain, adalah bagaimana hal yang buruk, hal yang jahat terjadi bersumber dari apa yang kita lihat. Berapa banyak kejahatan yang terkait dengan aspek kejahatan seksual yang terjadi di sana sini, yang awal mulanya adalah pornografi dan seterusnya. Di sana sini kita juga tahu tentang hal-hal buruk yang terjadi bersumber dari apa yang diperkatakan, penghinaan, fitnah, bullying, dan yang sejenisnya, yang telah mengakibatkan permusuhan, konflik di antara orang satu dengan orang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan yang seterusnya. Juga kita tahu hal-hal buruk terjadi bersumber dari apa yang kita dengar. Dengar di sini tentu sekarang kita harus artikan secara luas. Bukan cuma
yang terdengar lewat telinga, tapi juga yang masuk lewat apa yang kita baca dan sejenisnya. Kita bisa menyebut berbagai berita hoax yang kita dengar, ujaran kebencian, provokasi, dan sebagainya yang mengikis kedamaian di dalam kehidupan ini. Maka Mizaru, Iwazaru, dan Kikasaru mengingatkan kita untuk tidak membiarkan diri melihat, memperkatakan, mendengar hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk itu. Sekilas ada kemiripan yang sangat dengan nats kita hari ini, yaitu Yesaya 33 ayat 15. Di sana disebutkan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Sekilas memang sangat mirip, tetapi menurut saya ada perbedaan. Bedanya bahwa nas kita ini bukan sekedar anjuran moral untuk tidak melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk. Nas ini merupakan bagian dari firman Tuhan yang bagi kita adalah prinsip hidup yang lahir dari iman yang utuh. Bukan sekedar urusan moralitas, tapi panggilan untuk hidup kudus selaku umat dari Tuhan yang Maha Kudus. Karena mengamini bahwa Tuhan yang Maha Kudus adalah sang sumber kehidupan, maka selaku umat Tuhan, sepatutnya lah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang menjadi pusat, menjadi senter kehidupan kita. Kata yang diterjemahkan dengan kebenaran dalam teks kita, bahasa aslinya menggunakan kata sedekah. Secara morfologis berarti memberikan kepada semua pihak apa yang menjadi haknya di dalam perspektif kebenaran Tuhan. Bahwa sesuatu kita lakukan atau sebaliknya tidak kita lakukan dalam relasi kita dengan sesama, dengan alam, dan seterusnya, karena kita yakin itulah yang benar di mata Tuhan. Dalam pemahaman iman seperti ini, tanggung jawab kita bukan sekedar see no evil, speak no evil, hear no evil. Kita akan berbeda dengan mereka yang bukan umat Tuhan. Kita mendemonstrasikan kekudusan hidup selaku umat Tuhan, manakala kita disebutkan tadi menolak untung hasil pemerasan, mengebaskan tangan supaya jangan menerima suap, berbicara dengan jujur, bukan cuma tidak mengatakan hal-hal yang buruk dan jahat, tapi memperkatakan hal yang baik, yang benar, yang membangun, yang mendatangkan kedamaian. Kita akan menjadi orang-orang yang menghadirkan kekudusan, manakala kita bukan cuma menutup telinga supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, tapi juga secara positif selalu mau membuka telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan jeritan permintaan pertolongan orang-orang yang membutuhkannya, untuk mendengarkan keluh kesah mereka yang hatinya syarat dengan beban, dan yang seterusnya. Bukan hanya menutup mata supaya jangan melihat kejahatan,
tapi juga secara positif membuka mata terhadap ketidakadilan, penindasan, penderitaan, dan yang sebagainya. Membuka telinga, membuka mata yang berlanjut dengan tindakan nyata, memperjuangkan agar kebenaran Allah menjadi nyata. Nah, ketika kita menjalani keseharian hidup dalam kebenaran Tuhan seperti itu, maka di sanalah kita menjadi umat yang kudus, yang berbeda dengan yang bukan umat Tuhan. Mempraktikkan hidup dalam kekudusan seperti itu gampang atau sulit? Mudah apa susah? Pasti kita tahu jawabannya. Namun kalau kita tidak mempraktikannya, lalu apa bedanya kita dengan yang belum menjadi umat Tuhan? Memang berat, tapi Tuhan yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Dia yang sudah berjanji seperti dicatat dalam Yesaya 33 ayat 10. Sekarang aku akan bangkit. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Tuhan bangkit, berdiri tegak untuk apa? Untuk meneguhkan umat, meneguhkan ibu bapa, saudara-saudara, dan saya, agar bisa setia menghadirkan diri sebagai umat Tuhan yang kudus. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Ketika Tuhan memanggil kami untuk hidup di dalam kekudusan, agar kami menjauhkan diri dari apa yang jahat, baik lewat mata, mulut, maupun telinga kami, maka kami memahaminya sebagai bagian dari panggilan untuk hidup secara utuh di dalam kekudusan Tuhan. Menjadikan kebenaran Tuhan sebagai daya yang menggerakkan kehidupan kami, yang membuat kami tidak melulu secara pasif menutup mata terhadap yang jahat, menutup mulut terhadap apa yang jahat, menutup telinga terhadap apa yang jahat, tapi bersungguh-sungguh memperjuangkan mewujud nyatanya kebenaran Tuhan di dalam keseharian hidup. Maka dengan keyakinan seperti itu, dengan keyakinan juga bahwa Tuhan yang terus menopang kami, Tuhan yang berdiri tegak untuk menopang kami, kami berdoa bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kami berdoa untuk situasi-situasi di mana ada banyak orang mengalami ketidakadilan, mengalami kesewenang-wenangan, mengalami penindasan. Tuhan mampukan, Tuhan tolong, agar umat Tuhan dimanapun juga, bahkan setiap orang yang rindu mewujud nyatanya kebenaran dalam hidup ini, mau sungguh-sungguh berjuang untuk mengikis segala ketidakbenaran, ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan di dalam kehidupan ini. Bapa, kami juga terus berdoa untuk upaya manusia yang masih bergumul dan berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, khususnya dengan ditemukannya berbagai vaksin dan upaya vaksinasi yang telah
dan terus dilakukan di mana-mana tempat termasuk di negara kami untuk dapat mengatasi pandemi yang mengerikan ini. Kami percaya bahwa di dalam dan melalui semua upaya yang benar, upaya yang baik itu, Tuhan jugalah yang bertindak. Kami bersyukur bahwa gereja Tuhan juga boleh mendapatkan bagian, mendapatkan kepercayaan untuk turut serta di dalam upaya-upaya mengatasi pandemi ini. Bukan cuma dari segi dampak secara fisik, tapi juga berbagai dampak yang lain. Gerejamu termasuk GKI Gading Indah secara dunia di masa pandemi ini memang mengalami juga masalah-masalah terkait juga dengan segi finansial. Tetapi kami bersyukur Tuhan yang menanamkan semangat, gairah untuk mau tetap berbagi, memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan bagi upaya-upaya membantu mereka yang ada di dalam kesesakan ini. Maka biarlah hati kami selalu boleh dipenuhi dengan belas kasihan untuk mau menjadi alat-alat damai sejahtera Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersyukur kegiatan-kegiatan dalam rangkaian masa raya Paskah satu persatu boleh dilewati. Kami masih akan menjalani beberapa kegiatan lain di dalam Minggu Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan perayaan Paskah. Tuhan yang tolong supaya segala sesuatu boleh berlangsung dengan benar seturut kehendak Tuhan. Dan apa yang dipersiapkan itu termasuk kebaktian-kebaktian online boleh menjadi sarana yang hidup, sarana yang baik dalam tangan Tuhan untuk dapat tetap merawat iman, pengharapan, penyerahan jemaat-Mu kepadamu. Ya Bapa, kami tetap berdoa untuk mereka yang masih bergumul dengan masalah kesehatan, entah karena terinfeksi virus corona, entah karena penyakit-penyakit lain. Tangan kasih Tuhan yang terus menjamah mereka, menyempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Engkau juga teguhkan iman, pengharapan, baik si sakit maupun seisi keluarga, untuk meyakini Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan yang selalu bersama mereka. Kalau masih diperlukan waktu untuk kesembuhan, Tuhan juga yang memberikan kesabaran, damai sejahtera dan sukacita, agar bahkan dalam keadaan sakit pun masih dapat memuliakan Tuhan. Bapa juga yang mencukupkan segala yang diperlukan untuk upaya-upaya pengobatan perawatan tersebut. Ya Bapa, kami menyerahkan diri kami satu persatu seisi keluarga kami masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Biarlah dengan teguh kami boleh terus mengandalkan Tuhan dan hanya Tuhan saja di dalam berbagai persoalan masalah yang dihadapi itu. Kami dimampukan untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Meyakini bahwa Bapa bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kalau kami akan melanjutkan kehidupan dan aktivitas sepanjang hari ini, maka biarlah kami boleh menjalaninya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan kerinduan untuk makin bersungguh menghadirkan kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan, agar terang kemuliaan Tuhan menjadi makin nyata. Terima kasih Bapa, kami memohon, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu penutup Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya.